Kita akan pelajari pelajaran yang ke-7. Judul pelajaran hari ini dalam bahasa Indonesia, penyembahan dalam kitab Mazmur. Apa arti kata Mazmur? Kalau sudah pelajari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, Psalm, Mazmur, artinya menyanyi dengan diiringi oleh alat musik. To sing with instrumental accompaniment. Jadi menyanyi dengan disertai iringan alat musik. Jadi di zaman perjanjian lama, di antara umat Tuhan, umat Israel, nyanyian merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada perbaktian. Jadi perbaktian tidak lengkap kalau tidak ada nyanyian. Dari antara 150 bagian Mazmur, sebagian besar keluar dari pena siapa? Daud. Itulah sebabnya dalam Alkitab Raja Daud mendapat title Daud selain Man After God's Own Heart. Kan Daud dikenal sebagai seorang yang dekat di hati Tuhan. Apalagi istilah atau title Daud sehubungan dengan buku Mazmur itu terdapat dalam 2 Samuel 23 ayat 1. Saya kepingin tahu bahasa Indonesianya. Pak Manurung, coba buka 2 Samuel 23 ayat 1. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Itu kata Daud bin Isai, dan itu kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara. Apa yang terakhir Pak Manurung? Pemazmur yang disenangi di Israel. Itulah title Daud sehubungan dengan buku Mazmur. Kalau bahasa Inggrisnya The Sweet Psalmist of Israel, pemazmur yang manis di antara orang Israel. Sweet Psalmist of Israel. Karena kalau sudah pelajari dari 150 bagian Mazmur, sebagian besar keluar dari pena Daud. Makanya Alkitab memberikan gelar The Sweet Psalmist of Israel. Nah, kalau sudah pelajari, ada banyak tema di dalam buku Mazmur yang ada kaitannya dengan perbaktian. Ada berpuluh-puluh kalau disimak. Tapi malam hari ini kita akan ambil hanya 5 tema besar dari buku Mazmur yang ada kaitannya dengan perbaktian. Kita tiba pada discussion. Themes in Psalm which are related to worship. Tema dalam buku Mazmur yang ada kaitannya dengan perbaktian. Tema yang pertama menyangkut Tuhan itu layak untuk disembah. Ini adalah ulangan. Kita sudah ulang-ulangi dalam pelajaran sekolah sahabat yang lalu bahwa Tuhan adalah uknum atau being yang layak untuk disembah. Lalu diberikan beberapa sebab. Nah, kita sekarang akan pelajari Mazmur 19. Ini adalah salah satu Mazmur yang terkenal dari antara 150 bagian Mazmur yang lainnya. Saudara-saudara yang pernah ambil Master Guide, salah satu tuntutan
bacaan Alkitab yang harus dihafal adalah Mazmur 19. Coba kita buka Alkitab kita, Mazmur 19. Kalau sudah baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6, itu berbicara tentang apa? Kalau dipadatkan dalam satu kalimat, kalimatnya berbunyi bagaimana? Dan ini merupakan salah satu sebab mengapa Tuhan layak, worthy untuk menerima hormat atau worship dari kita. Bahwa Tuhan adalah pencipta. He is the creator. Nah, kalau sudah baca benar-benar pasal 1, pasal 19 ayat 1 sampai 6, ini berbicara tentang apa yang disebut natural atau general revelation. Kita manusia dengan pikiran yang sudah digelapkan oleh dosa tidak mungkin bisa mengenal siapa, seperti apa Tuhan kita. Untung Tuhan mengambil inisiatif untuk menyatakan dirinya. Disinilah kelebihan agama Kristen, agama Alkitab dari agama lain. Dalam Alkitab, Tuhan kita adalah Tuhan yang reveal himself, yang menyatakan dirinya. Kalau tidak, kita tidak bisa mengerti dan mengenal dengan baik siapa Tuhan kita. Nah, caranya Tuhan reveal himself biasanya jatuh dalam dua kategori. Satu, melalui alam. Zat ilahiyat yang tidak bisa dilihat oleh mata, kata Paulus, bisa kelihatan melalui ciptaannya. Itu disebut general atau natural revelation. Dengan melihat hasil perbuatan tangannya, kita diajak untuk berkesimpulan bahwa Tuhanlah the creator. Tapi kemudian Mazmur 19 mulai ayat 7 terjadi apa yang disebut sudden shift. Sudden shift. Apa sudden? Tiba-tiba, mendadak. Lagi bicara tentang alam kejadian, tiba-tiba kalau mobil itu pindah gigi, terjadi perubahan yang mendadak. Mengapa? Karena kalau saudara baca ayat 7 sampai ayat 11, apa yang jadi pusat inti daripada pembahasan di sini? Kata apa yang diulang-ulangi hampir di setiap ayat? Ayat 7 sampai 11. Saudara perhatikan di Mazmur 19 ayat 1 sampai 6 berbicara tentang alam kejadian. Tapi tiba-tiba ayat 7 sampai 11 subjek berubah. Apa yang dibahas di sana? Hukum Tuhan. Hampir setiap ayat 7 sampai 11 berisi kata hukum Tuhan. Artinya pemazmur menekankan bahwa Tuhan selain pencipta, dialah juga yang memberikan hukum kepada manusia. Itu dalam Old Testament. Di dalam Old Testament, Tuhan adalah creator, Tuhan juga seorang yang memberikan hukum. Nah, kalau kita masuk di New Testament, Tuhan atau Yesus sebagai creator dan sebagai pemberi hukum, tapi ada tambahan. Di sana dinyatakan Tuhan itu telah menjelma menjadi apa? Manusia. Dan hidup di antara kita. Untuk kepentingan apa? Tuhan menjelma menjadi manusia, menembus. Kita sudah pelajari ada dua, dan ini menurut urutan pentingnya.
Kalau saudara ditanya kenapa Tuhan harus menjelma menjadi manusia, ada dua jawabnya. Jangan dibalikan ya. Yang pertama apa ya? To vindicate God's character. To vindicate God's character. Itu yang pertama. Jangan pernah lupa Yesus menjelma menjadi manusia. Yang terutama adalah untuk vindicate the character of God. Ini menyangkut bukan cuma kepentingan bumi yang hilang di mana kita berada, tetapi menyangkut seluruh jagat raya. Baru yang kedua untuk apa? Menyelamatkan manusia dari dosa. Jangan pernah lupa itu. Jadi apa yang menyebabkan Tuhan layak disembah? Kalau kita gabungkan Old Testament dengan New Testament, yang pertama karena Tuhan adalah Khalik kita. Yang kedua, Tuhan juga pemberi hukum. Yang ketiga, Tuhan juga adalah penyelamat atau penebus kita dari dosa. Baik, jangan lupa, inilah sebabnya kita menyembah Tuhan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke tema yang kedua. Yang kedua tentang sanctuary, Ka'bah, tempat perbaktian, the place of worship. Ayatnya di mana, Heng? Coba buka Mazmur 73. Tadi Mazmur 19, sekarang kita pusatkan di Mazmur 73. Nah, di Mazmur 73 yang mana ayat kuncinya? Saudara terka di Mazmur 73 di mana ayat kuncinya? Baik, saya kasih clue. Kalau saudara baca Mazmur 73 ayat 1 sampai 16, apa isinya? Pemazmur komplain, bahkan menjurus kepada marah kepada Tuhan. Kenapa orang jahat makmur? Coba baca ayat 1 please. Mazmur 73. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Terus, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku tergeleset, nyaris aku tergelincir kepada pembuat-pembuat. Kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik, aku melihat kemakmuran orang jahat. Jadi dia heran, kita yang beragama, kita yang berusaha menurut hukum Tuhan, kok hidupnya banyak kesulitan. Tapi mereka yang tidak bertuhan, jahat, hidupnya apa? Makmur. Hampir-hampir apa? Tergelincir. Ayat 4, Pak Tambunan. Kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami keusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan, karena kegerukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasa dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan mereka membunuh bumi. Baik, sampai situ. Komplain karena melihat the prosperity of the wicked. Nah, kalau saudara baca Alkitab, bukan cuma pemazmur yang komplain seperti ini. Siapa-siapa dalam Alkitab yang pernah mengeluarkan kalimat-kalimat yang nadanya sama dengan pemazmur? Siapa?
Ayub. Siapa lagi yang pernah komplain? Habakuk, Hana, nanti kita akan pelajari. Jadi pemazmur katakan, lebih baik saya tidak beragama. Hampir langkah saya tergelincir. Saya jadi lemah, kalau istilah sekarang. Saya jadi lemah melihat mengapa orang yang jahat makmur. Ayat 17. Inilah kunci Mazmur 73. Until saya marah, saya komplain, saya tidak bisa mengerti kenapa orang jahat makmur. Until when? Sampai aku masuk ke Ka'bah Tuhan. Then I understood the end. Sampai aku masuk ke dalam Ka'bah Tuhan, di sanalah baru aku menemukan jawabannya. Dan aku sekarang mengerti. Aku tidak komplain lagi. Jadi saudaraku sekalian, hendaknya itulah yang terjadi. Change of attitude. Sebelum kita ke gereja, kita komplain, kita marah. Maunya sesudah datang ke gereja hari Sabat, kita pulang ke rumah. Tuhan, now I understand. Tapi sayang, seringkali itu tidak terjadi. Dari rumah kita stres, mengharapkan ke gereja hilang stres, pulang gereja lebih stres. Jangan sampai demikian. Hendaknya gereja itu merupakan tempat kebaktian, tapi saat yang sama tempat untuk mencari refuge. Itulah yang ditekankan di sekolah Sabat hari ini bagian kedua. Jadi sanctuary jangan cuma jadi tempat place of worship saja, tapi tempat di mana kita akan mendapatkan apa? Refuge for the distress. Saya kasih contoh yang lain. Yesaya waktu dipanggil Tuhan untuk jadi nabi masih muda, sangat muda. Dia lihat keadaan politik Yehuda sangat menakutkan. Agama tinggal pro forma. Orang-orang tidak mengetahui lagi kuasa dari agama. Power of religion tidak ada lagi. Dia lihat politik luar negeri Yehuda lebih mengerikan. Tentara Assyria sedang bergerak maju untuk menghancurkan Yehuda. Jadi dalam dan luar negeri sangat discouraging. Dan Yesaya hampir decline panggilan Tuhan. Tapi untung Yesaya pergi kemana? Ke Ka'bah. Dan di sana dia lihat bilik yang maha suci dan Tuhan masih bertakhta di atasnya. Tidak jadi dia decline the call. Dia terima. Kenapa? Karena dia dikuatkan. Begitu sampai di Ka'bah, Tuhan mau memberitahukan, I am still in charge. I am still in control. You be my prophet. Dan saya terima panggilan itu. Untung dia pergi kemana? Ke Ka'bah. Jadi kalau saudara ada kesulitan, jangan tinggalkan Ka'bah. Ada orang dicari, di mana Sister B? Wah, pendeta dia lagi problem. Jadi kalau problem nak ke gereja. Mau cari di mana solusinya? Di Morongo? Di Las Vegas? Tidak. Pemazmur katakan, sampai aku masuk ke dalam Ka'bah. Yesaya, untung dia pergi ke Ka'bah. Yang ketiga Habakuk.
Habakuk tidak mengerti kenapa Tuhan biarkan orang jahat menindas orang yang beragama. Tuhan katakan 1 kali kamu akan lihat saya jawab pertanyaanmu. Tuhan biarkan Babylon menyerbu orang jahat. Habakuk tambah bingung, Tuhan, kenapa orang kafir Tuhan gunakan untuk menyiksa orang jahat di antara umatmu? Habakuk ini terlalu banyak ngomong. Akhirnya Tuhan bilang apa? Berdiamlah di hadapan hadirat Badiang Jongana. Itu ayat yang terdapat di mana? Mimbar. Di mimbar gereja. Mimbar. Berdiam. Jadi waktu Habakuk masuk di Ka'bah, Tuhan bilang berdiam and listen. Habakuk akhirnya mengerti. Yang paling menyolok Hana. Saya buka 1 Samuel pasal 1. 1 Samuel pasal 1. Ini kita sudah singgung sahabat yang lalu. Apa problem Hana? Tidak punya anak. Yang menambah berat problemnya adalah madunya Penina punya anak. Jadi dia merasa benar-benar apa? Tertekan. Kalau sudah baca 1 Samuel 1, Hana itu miserable. Dibuat miserable oleh madunya. Karena di zaman itu kalau wanita atau ibu tidak punya anak, artinya tidak kena berkat. Tuhan bilang, kalau kamu menurut, rahimmu akan diberkati, sawah ladangmu diberkati. Jadi kalau tidak punya anak, artinya apa? Terkutuk. Jadi hidupnya miserable. Ayat 7. She provoked her, membuat dia marah. Therefore she wept and did not eat, sampai tidak makan, menangis terus. Ayat 11 atau ayat 10. She wept in anguish, dia menangis dengan sedih sekali. Kemudian Hana pergi kemana? Ke Ka'bah. Dan di sana dia apa? Berdoa. Lalu mendengar janji Tuhan melalui Imam Eli. Baca ayat 18. Tom, ayat 18. Sesudah 1 Samuel itu 1. berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Coba garis bawahi kata no longer sad. Sebelum dia ke Ka'bah, sad, sedih karena ditekan. Tapi begitu pulang dari Ka'bah, no longer sad. Maunya kita juga kalau ke gereja begitu. Pulang dari gereja, no longer sad. Jumat malam yang lalu, Pak Gultom ada di sini. Pak Gultom baru saja kehilangan pekerjaan. Dan dia merasa diperlakukan tidak adil oleh bosnya. Jadi dia katakan dia benar-benar lagi marah. Marah sekali. Karena di laid off sepertinya tanpa sebab yang masuk di akal. Tapi kemudian sahabat berikut dia masuk ke gereja. Sampai waktu dia pulang dari gereja dia katakan, saya tidak lagi marah. Hapus, saya ampuni semua yang memecat saya. Jadi saya katakan, jadi Pak Gultom no longer mad. Iya, no longer mad. Jadi kalau Hana sesudah masuk gereja, no longer sad. Pak Gultom no longer mad. Iya Pak, saya tidak marah sama siapa-siapapun sesudah saya masuk ke gereja. Hendaknya demikian. Kalau sekolah sahabat kita tekankan
harus terjadi change of attitude. Jangan pulang dari gereja sama seperti masuk gereja, masuk dalam keadaan stres, pulang stres. Jangan. Jadi worship itu harus dilakukan sedemikian rupa sampai terjadi change of attitude. Tadinya kita marah, kita dendam, pulang dari gereja, sudah dengar firman Tuhan, sudah menyanyi, kita mengampuni orang yang kita rasa bersalah pada kita. No longer sad, no longer mad. Baru worship ada apa? Meaning. Ada meaning. Kalau kita ke gereja marah, pulang lebih marah, wah, adanya salah dari perbaktian kita. Jadi baik pendeta, baik anggota hendaknya sama-sama menciptakan satu iklim sedemikian rupa sehingga orang datang ke gereja merasa aman, nikmat, tentram, pulang ke gereja, dari gereja no longer sad, tadinya tidak bisa makan jadi makan enak, no longer mad. There must be change of attitude in true worship. Yang ketiga, kalau sudah pelajari yang ketiga, judulnya apa? Like the beast that perish. Bahasa Indonesia apa? Siapa yang pegang bahasa Indonesia? Pak Manduru? Ya. Hari Selasa judulnya apa? Seperti binatang-binatang yang binasa. Seperti binatang yang binasa, like the beast that perish. Kalau sudah baca Mazmur 49, siapa ini yang diumpamakan seperti binatang-binatang yang akan binasa? Bahasanya cukup keras ya kedengarannya. Mazmur 49, jadi sudah dua, Mazmur 19 sudah, Mazmur 73 sudah, sekarang Mazmur 49. Why do the rich appear to have the advantage in life? Ini berbicara tentang ayat 6. Mereka yang percaya akan hari harta bendanya dan menggahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Jadi ini berbicara tentang orang-orang yang bergantung kepada kekayaan mereka dan membanggakan kelimpahan kekayaannya. Oke, sekarang baca ayat yang ke-16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku Selah. Nah, ayat berikutnya Pak Tamunan. Jangan takut apabila seseorang menjadi kaya. Apa maksudnya? Kalau bahasa Inggris New King James, do not be afraid when one becomes rich. Kalau ada tetangga saudara tiba-tiba jadi kaya, jangan apa? Takut. Cemburu. Kalau bahasa Inggris ini do not be afraid. Bahasa Indonesia apa? Jangan iri barangkali. Janganlah takut di sini. Jangan iri. Bahasa Indonesia jangan. When the glory of his house is increased. Apabila the glory of his house is increased. Mengapa? Apakah itu jangan cemburu, jangan takut? Ayat 17. Ayat 17. Mengapa? Karena apabila dia mati, dia tidak akan bawa sedikit pun dari hartanya. His glory shall not descend after him. Apa maksudnya? Harta
tidak dibawa kalau orang mati. Jadi tidak bisa menjamin. Kalau ucapan pengkhotbah dan Ayub mengatakan apa? Terlanjang aku datang ke bumi, telanjang pula juga aku akan pergi. tinggal di bumi. Saya teringat Sultan kerajaan Muslim yang paling kaya, Mulki. namanya Sultan Saladin. Dia terkenal sebagai sultan yang salah satu sultan yang terkaya yang pernah hidup di dunia. Sultan ini sebelum mati dia tinggalkan pesan kepada keluarga. Seandainya nanti saya mati, saya dimasukkan di peti mati, biarlah tangan saya dikeluarkan dari peti, dibiarkan begini. Mereka tanya, kenapa? Saya mau beritahukan kepada dunia, saya mati tidak bawa apa-apa. Tangan saya kosong supaya mereka lihat saya tidak bawa apapun. Hebat juga itu Sultan. Ada benarnya, persis seperti Ayub dan pengkhotbah. Telanjang aku datang ke dunia, telanjang juga aku akan tinggalkan dunia. Jadi don't be afraid, don't be jealous. Kalau sudah diundang untuk peresmian rumah yang baru, lalu rumahnya kayak istana, don't be afraid. Ikat ayat ini. When he dies, he shall carry nothing away. Pelajarannya apa ini? Apa hubungannya dengan worship? Pertama, the transitory nature of man. Jadi ada orang-orang yang bergantung atas kekayaannya. Ayat 6, those who trust in their riches and boast, dan menyombongkan kelimpahan hartanya. Lalu di sini diberitahukan bahwa mereka itu adalah seperti apa? Seperti beast that will perish. Walaupun kaya, bagaimana kayanya, sooner or later dia akan apa? Mati. Akan mati. Seperti beast. Jadi kita tidak perlu apa? Tidak perlu afraid. Coba baca ayat 10 sampai ayat 12. Mazmur 49. Bisa dapat? Silakan baca. 10 dan 11. Sampai 12. Mazmur 49 ayat 10 sampai 12. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Ayat 12, kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Terus Ayat 13, tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bersamakan dengan hewan yang dibinasakan. he is like the beast that perish. Jadi baik orang kaya, baik orang miskin, akhirnya akan apa? Binasa. Akan binasa. Lalu apa yang jadi consolation di sini? Baca di hari Selasa di bold letters sebelum yang terakhir. Tom, you baca pelajaran hari Selasa. Fokuslah pada sampai secara langsung apakah yang ayat ini katakan. Bagaimana ayat ini menunjukkan kepada kita semua, baik kaya dan miskin,
bahwa kita semua bergantung kepada Kristus untuk keselamatan kita. Jadi jangan lupa, kaya atau miskin, pertama seperti binatang kita akan apa? Kita akan mati. Jangan lupa kita tidak selama-lamanya hidup di dunia ini. Tapi ada consolation. Yang kedua, bahwa akhirnya keselamatan kita, baik orang kaya, baik orang miskin, semuanya bergantung pada siapa? Pada Kristus. Jadi orang kaya pun tidak bisa bergantung kepada kekayaannya untuk keselamatan. Coba kita ulangi ayat 7 sampai 9. Karena itulah ayat kunci dari Mazmur 49. Mereka yang percayakan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Ayat berikutnya, supaya ia tetap hidup seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama, dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. jadi dua pelajarannya. Orang kaya dan orang miskin sama, dua-duanya akan mati. Jadi jangan kita membanggakan, jangan menyombongkan, jangan bergantung kepada kekayaan. Yang kedua, apa dia kaya, apa dia miskin, keselamatannya bergantung kepada siapa? Kristus. Orang kaya tidak bisa menyelamatkan diri dengan kekayaannya. Ada pertanyaan ini, kenapa kita kadang-kadang guru sering mencela orang-orang kaya, sedangkan Tuhan bikin Abraham kaya? Yang dicela kalau dipelajari dengan cermat bukan orang kayanya, bukan kayanya. Yang dicela adalah Pelakuan orang yang bergantung kepada kekayaannya. Ada orang yang kaya tapi tidak sombong dan tidak bergantung kepada kekayaannya. Seperti Ayub. Ayub itu kaya jasmani, materi, tapi kaya rohani. Hilang semua kekayaannya, dia tetap memuji Tuhan. Karena buat dia, walaupun dia kaya, bukan itu nomor satu. Jadi yang dikecam oleh Alkitab bukan orang kaya, tapi orang yang bergantung. Kan di sini bilang, who trust in their wealth. Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang yang bergantung kepada kekayaannya. Jadi yang salah Bung John bukan kekayaan, tapi attitude kita terhadap kekayaan. ini saya tidak pernah dengar pada guru sekolah sahabat yang menerangkan itu. Jadi sekarang saya mengerti. Ya. Jadi yang salah kalau kita bergantung. Lalu mereka cuma bilang, oh orang kaya itu. Enggak, di Alkitab banyak orang kaya. Nikodemus itu orang kaya. Juga. Ya. Tapi akhirnya dia jadi miskin karena kekayaannya diberikan untuk gerejanya. Jadi jangan kondem orang kaya. Yang dikondem Alkitab adalah orang yang bergantung dan membanggakan kekayaan. Yang berikutnya, ini di Mazmur Worship and the Sanctuary. Kalau saudara telaah dengan teliti, semua upacara di sanctuary itu pusatnya di apa? Yesus. Coba baca pelajaran hari Rebo paragraf pertama, Tom.
Seluruh pelayanan bait suci perjanjian lama berpusat pada konsep pengorbanan. Apa? Berpusat pada apa? Konsep pengorbanan. Sacrifice. Terus tahu? Sekalipun banyak musuh jiwa yang menyesatkan, konsep pelayanan pengorbanan ini bahkan sampai pada tindakan mengorbankan anak mereka sendiri untuk maksud yang mereka percayai menenangkan dewa-dewa yang marah. Sistem pengorbanan sebenarnya dimaksudkan untuk merujuk kepada kematian Yesus mewakili seluruh umat manusia. Hal ini menunjukkan kesia-siaan usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya, untuk menunjukkan bahwa harga dosa itu adalah kehidupan dari korban yang tidak bersalah. Hal ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai rencana di mana orang-orang berdosa dapat diampuni, disucikan, dan diterima oleh Tuhan melalui rahmat-Nya. Jadi tidak heran bahwa banyak dari isi kitab Mazmur yang sangat berpusat pada penyembahan Israel menggunakan gambar-gambar dan contoh-contoh pelayanan di bait suci. Nah, sesudah saudara baca ayatnya, keterangannya, apa kesimpulannya? Worship and the sanctuary. Kepada kita diingatkan bahwa seluruh pelayanan yang dijalankan di Ka'bah berpusat pada apa? Yesus. Pengorbanan. Sacrifice. They point to the death of Christ sebagai sacrifice. Setiap aspek daripada kebaktian kita harus menunjukkan kepada siapa? Point us to the Savior. Ada yang bertanya, apakah ada format yang standar untuk upacara kebaktian gereja Advent? Tidak ada format yang standar. Walaupun di peraturan sidang, kalau sudah baca, ada guidelines, ada format yang pendek, ada format yang lebih panjang. Nah, kita tidak diharuskan oleh General Conference seluruh dunia harus sama formatnya. Beda-beda. Kalau sudah masuk di Azure Hill, mereka punya gaya sendiri. Di University Church Loma Linda beda, Campus Hill beda, itu juga gereja Indonesia beda. Tapi prinsipnya harus sama. Formatnya boleh jadi berbeda. Kalau di Azure Hill banyak nyanyian. Jadi kebaktian itu jadi apa? Gembira, hidup-hidup. Kalau saudara pergi ke Andrews, sangat solemn, hening. Itulah yang mereka suka. Kalau masuk ke gereja saudara-saudara kita berkulit hitam, di Advent pun hidup-hidup dia. Kalau di gereja bule kita bilang amen, orang pada lihat sama kita. Tapi kalau gereja hitam, we are listening, pastor, we are listening. Keep on preaching, keep on preaching. You are right, pastor, you are right. Kita juga yang khotbah jadi apa? Jadi semangat. Jadi selama tidak ekstrim. Tetapi jangan lupa, di dalam setiap kebaktian semua harus poin kepada siapa? Yesus Kristus. Jadi biasanya kalau kita memulai kebaktian, kita mulai dengan apa? doa, nyanyi.
dengan pujian. Jadi kalau saudara milih lagu Sion, lagu pembukaan janganlah ku serahkan hidupku. Tidak salah nyanyi itu, tetapi kurang kena. Nah, nyanyian pembukaan biasanya hai pujilah nama Yesus, nama Yesus yang terindah. Jadi dibuka dengan pujian. Kemudian kita mendengar firman Tuhan, proclamation. Sesudah itu kita berikan response of gratitude dan komitmen kita kepada Tuhan. Sesudah dengar khotbah, boleh jadi kita nyanyi, jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku serahkan hidupku. Itu kalau yang teliti, dia akan pilih lagu itu berdasarkan kepada urutan tadi. Pujian, proclamation, and response of gratitude. 3 paling sedikit harus menandai kebaktian kita. Dan jangan lupa semuanya harus poin kepada siapa? Yesus sebagai juru selamat. Tom, the last paragraph please. Maksud penulis adalah bahwa kita memperoleh keselamatan melalui Kristus, bukan melalui kematian hewan. Hanya melalui Kristus ada pengampunan yang sejati. Seluruh sistem upacara dalam bait suci di dunia pada waktu itu merupakan penunjuk jalan pada apa yang akan dilakukan Yesus untuk manusia. Dia mengatakan kepada para pendengarnya, yang kemungkinan besar adalah orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, bahwa mereka perlu berpaling dari sistem upacara dunia dan mengarahkan perhatian dan penyembahan mereka kepada Yesus. Dengan kata lain, walaupun seluruh pelayanan di bait suci merujuk pada Kristus, sebagai orang percaya mereka perlu berpaling dari simbol-simbol tersebut kepada kenyataan yang sebenarnya, yaitu Yesus dan pelayanannya kepada mereka di bait suci di surga setelah kematiannya untuk pendamaian. Nah, sekarang pertanyaan untuk direnungkan tuh. Bagaimanakah kita memastikan bahwa setiap aspek penyembahan kita merujuk kepada Yesus dan pekerjaannya bagi kita? Itu harus dijawab oleh kita. How can we make sure that every aspect of our worship points us toward Jesus and His work on our behalf? Itu ada di mana? Di pikiran kita. Jadi setiap aspek dari kebaktian kita harus Christ center. Dan itu terjadi di mana? Di dalam pikiran kita. Baik, the last theme for tonight. Kata apa yang paling penting di sini? Kalau sudah baca Mazmur, ada Mazmur yang berisi sejarah. Diceritakan dari Abraham, terus kepada Musa, terus pada Keluaran. Dan kalau saudara baca Mazmur ini pada intinya mengatakan jangan lupa pimpinan Tuhan di masa yang silam. Jadi temanya adalah God's leading in the past. Itu tema yang kelima, God's leading in the past. Tuhan mau supaya kita mengingat bagaimana Tuhan sudah memimpin kita. Nah, di dalam Alkitab, coba buka buku Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 8 sampai 10. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaz.
Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Jadi di dalam sejarah Israel ada generasi Israel yang bagaimana? Tidak kenal Tuhan. Another generation arose. Bangkitlah generasi yang lain setelah mereka, setelah Yusak, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengetahui pekerjaan yang Tuhan telah lakukan bagi Israel. Generasi pertama itu generasi yang keluar dari Mesir, yang dihitung, dicacah jiwa waktu keluar di Sinai. Umur berapa ke atas? 20 tahun. Itu generasi pertama. Nah, generasi pertama matinya di mana? Padang. Di padang belantara. Jadi selama 40 tahun di padang belantara, generasi pertama mati diganti dengan generasi kedua. Itulah generasi Yusak. Lalu sesudah Yusak mati dan tua-tua Israel mati, Alkitab katakan maka muncullah generasi yang ketiga yang tidak kenal Tuhan. Jadi manusia cepat lupa Tuhan ya. Dengarkan. Dia ingat, Waktu Musa, waktu bangsa Israel sudah sampai di perbatasan, ini tinggal melangkah mau masuk ke Kanaan. Walaupun Musa tidak diizinkan masuk, tapi Musa digunakan oleh Tuhan untuk mengingatkan pada mereka. Coba buka Ulangan pasal 6. Ulangan 6 mulai ayat yang ke-10. Baca Lin yang keras. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kuisi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi sebelum masuk ke Kanaan, Tuhan sudah bilang, Musa, kasih ingat pada orang, kalau sudah mengenyam alam kemerdekaan, sudah punya rumah, dan rumahmu wall to wall car, fully air condition, segala perabotan dari dapur sampai kamar tamu lengkap, di pekarangan ada kolam renang, ada pohon zaitun yang tidak kamu tanam, dan kalau kamu sudah makan sampai kenyang, hati-hati, jangan sampai kamu apa? Lupa Tuhan. Lupa. Jadi nampaknya salah satu bahaya yang besar adalah apa? Kekayaan, kemakmuran. Jangan sampai lupa sama Tuhan. Kalau kamu sudah makan sampai kenyang, lest you forget. Inilah tema judul dari pelajaran hari Kamis. Jangan lest lupa. you forget. Bagaimana, lupa atau tidak lupa? Coba buka Hosea 13 ayat 6. Cepat-cepat Hosea 13 ayat 6. Tuhan bilang hati-hati jangan sampai lupa. Apa yang jadi? Hosea 13 ayat 6. Jika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Nah, jadi Tuhan memang amarkan, kalau kamu sudah masuk di tanah yang merdeka, kan selama ini kamu diperbudak, sekarang merdeka, status sudah bukan gelap, sudah citizen. Nah, soalnya waktu belum citizen berdoa terus. Oh, berdoa siang dan malam, Tuhan bantu ini di imigrasi. Begitu dia dapat, baru kartu hijau sudah apa? Sudah lupa. Jadi jangan sampai terjadi. Makanya judulnya adalah God's leading in the past, jangan dilupakan.
Jadi memang salah satu hal yang bahaya adalah jangan sampai kita lupa. Dan kita hidup di Amerika, negara yang paling kaya di dunia. Sudah mau beli apa aja bisa, walaupun hutang. Tapi inilah negara yang paling kaya. Jangan sampai lupa. Nah, Tuhan bilang di sini, apa kata kuncinya? Remember. Remember bagaimana Tuhan sudah menuntun kita, memberkati kita di waktu yang telah silam. Mazmurnya adalah Mazmur 78 ayat 1 sampai 8. Pertanyaannya apa, Tom? Hari Kamis? Hari Kamis. Ya, paragraf kedua, bold letters. Menurut pasal ini, yaitu Mazmur 78 ayat 1 sampai Mazmur 78. Menurut pasal ini, mengapa Allah ingin orang-orang mengingat sejarah mereka? Bagaimanakah kita bisa mengambil prinsip-prinsip yang sama dan menerapkannya pada kehidupan kita yang nampaknya berbeda sekali dengan kehidupan mereka? Mengapa Tuhan mau kita mengingat? Kalau sudah backup ke Mazmur 77, di Mazmur 77 saya catat di sini kata remember dalam satu chapter itu ada 5 kali. Tuhan bilang remember, 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 remember. Masih ingat statement Ellen White yang sangat terkenal? Siapa bisa by heart sebutkan? Fear for the future, Except accept as a breath away how the Lord lead us in our past history. tepat sekali. Itu dia, itu intinya. We have nothing to fear for the future. Kita tidak perlu takut apapun juga untuk masa depan kita, kecuali except kalau kita melupakan bagaimana Tuhan sudah menuntun kita di masa yang telah silam. Jadi mengapa Tuhan mau supaya kita selalu ingat, supaya kita tidak perlu takut menghadapi hari depan. Yang kedua terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi kita harus membaca sejarah Israel yang sudah ditulis di Perjanjian Lama supaya apa? Jadi contoh. Supaya jadi, kalau di Roma 15 ayat 4, pertama untuk menjadi instruction, yang kedua untuk jadi warning, supaya kita tidak jatuh di tempat di mana mereka jatuh. Karena ada orang bilang, those who forget history are bound to repeat it. Mereka yang melupakan sejarah pasti akan mengulangi sejarah. Makanya kita pelajari Old Testament, sejarah Israel, karena itu ditulis untuk jadi pelajaran, untuk jadi instruction, untuk jadi warning bagi kita yang hidup pada zaman akhir. Jadi bacalah kembali cerita Israel dari Mesir ke Kanaan. Karena apa yang terjadi di sana itu menggambarkan perjalanan Israel rohani dari Mesir duniawi menuju ke Kanaan surgawi. Jadi apa yang terjadi di antara orang Israel dahulu, itulah gambaran tentang siapa? Kita sekarang ini. Bayangkan, kita sudah keluar dari Mesir, tapi tidak masuk-masuk di Kanaan. Kita masih berada di mana? Di padang belantara. Ada orang bilang diperlukan waktu 1 malam untuk mengeluarkan Israel dari Mesir, tapi diperlukan 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir
dari dalam Israel. Diperlukan 1 malam untuk mengeluarkan Israel dari Mesir, tapi diperlukan 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari Israel. Jadi badan kita sudah keluar dari Mesir, tapi hati kita ketinggalan di mana? Mesir. Di Mesir. That is the problem. Israel kan selalu malah melempari Musa dengan batu. Kenapa kamu bawa kami ke padang belantara? Lebih baik kami tinggal di mana? Dengan makanan yang nikmat. Jadi Bung John jangan lupa, kalau kita kecam Israel, kita sedang mengecam diri kita. Karena Israel itu siapa? Kita. Makanya Paulus katakan, apa yang telah tersurat tentang mereka, biarlah itu menjadi warning, menjadi instruction bagi kita yang hidup pada zaman akhir. Jadi itulah sebabnya kita pelajari tentang perbaktian dengan Ka'bah, perbaktian dalam sejarah Israel, dan selanjutnya. Jadi jangan lupa 5 tema dari buku Mazmur yang berkaitan dengan perbaktian. Sekarang kita ambil konklusinya. Number 1, worship should bring the change of attitude in our lives. Jadi perbaktian harus mendatangkan perubahan attitude. Dari sad menjadi no longer sad, dari mad menjadi no longer mad. Ya, jadi kita ke gereja mungkin dengan hati yang stressful, tapi pulang harus dengan hati yang tenteram. Yesus katakan, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Hendaknya demikian. Kalau kita datang kepada Kristus waktu worship, pulang kita akan penuh dengan rest di dalam pikiran kita. Jangan sampai kita pulang dari gereja lebih stres, lebih sedih, lebih marah. Jangan. Perbaktian kita jadi mubasir kalau demikian. Yang kedua, remember God's leading in the past. Jangan lupa bagaimana Tuhan sudah pimpin hidup saudara di masa yang silam. Saya kalau menoleh ke belakang, saya hanya bisa katakan terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala pimpinan-Mu di masa yang telah silam. Kalau itu kita lakukan, kita tidak akan takut apapun juga menghadapi hari depan kita. Yang terakhir, rich or poor are ultimately dependent upon Christ for salvation. Ingat, kaya atau miskin, kita akan mati. Dan consolationnya, akhirnya baik orang kaya, baik orang miskin, mendapat keselamatan hanya melalui siapa? Melalui Kristus.